Ditampar dan ditendang ibu mertua di saat aku hamil 7 bulan sampai aku pendarahan dan dinyatakan keguguran. Dasar menantu murahan lemah tak becus merawat kandungan. Kecam ibu mertua sampai suami melantarkanku dan mengusirku. Namun 1 minggu kemudian ku buat dia menyesal. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nama Nadira berubah pada hari pernikahannya, bukan di atas kertas, melainkan di dalam dadanya. Sejak akad itu diucapkan, sejak namanya dipanggil dengan imbuhan, istri Arkana, ada bagian dari dirinya yang terasa berpindah, seolah ia meninggalkan sebagian kecil hidup lamanya di belakang kursi tamu, bersama sandal-sandal yang berjejer rapi dan sisa aroma bunga melati yang belum sepenuhnya pudar. Ia masih Nadira yang sama, perempuan sederhana yang terbiasa menyeduh teh sendiri dan menata perasaan dalam diam. Tetapi kini dunia menuntutnya menjadi seseorang yang baru, seseorang yang harus belajar berdiri di ruang yang belum dikenalnya. Pagi pertama sebagai istri dijalaninya dengan gugup yang manis. Cahaya matahari masuk melalui sela gorden tipis kamar mereka, menyentuh wajah Arkana yang masih terlelap. Nadira memperhatikannya lama, seolah ingin memastikan bahwa ini nyata. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak, hanya napas yang teratur dan rasa hangat yang mengendap perlahan. Ia bangkit lebih dulu, merapikan rambut seadanya, lalu melangkah pelan ke dapur. Gerakannya hati-hati, takut mengganggu ketenangan yang baru saja ia miliki. Arkana adalah lelaki yang tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya terasa aman. Ia tidak pandai merangkai kata, namun sering menggenggam tangan Nadira saat mereka berjalan, seakan takut kehilangan arah. Dalam minggu-minggu awal pernikahan, kebahagiaan mereka terlihat sederhana. Makan malam yang tidak selalu istimewa, obrolan kecil sebelum tidur, tawa singkat yang muncul di antara kelelahan. Nadira tidak meminta lebih. Baginya, cukup sudah jika hari-hari itu berjalan tanpa luka. Rumah tempat mereka tinggal berdiri besar dan kokoh. Bangunannya tidak baru, namun terawat, dengan lantai mengilap dan perabotan yang seolah selalu berada di tempat yang sama sejak bertahun-tahun lalu. Dari luar, rumah itu tampak ramah. Dari dalam, ia terasa rapi dan sunyi. Nadira sering merasa seperti tamu yang terlalu lama bertamu. Ia membersihkan sudut-sudut yang sudah bersih, menata ulang benda yang tak pernah dipindahkan, dan selalu bertanya sebelum melakukan hal kecil, bukan karena diminta, melainkan karena naluri untuk berhati-hati. Ratna, ibu Arkana, adalah pemilik rumah itu. Ia perempuan dengan suara datar dan tatapan yang jarang berubah. Senyumnya tipis, seringkali hanya sekadar bentuk, bukan perasaan. Sejak pertama kali Nadira datang sebagai menantu, Ratna tidak menunjukkan kebencian, juga tidak kehangatan. Ia seperti dinding yang dingin, tidak memukul, namun tak memberi ruang untuk bersandar. Nadira belajar membaca jarak itu dan menyesuaikan langkahnya. Pagi-pagi tertentu, Ratna duduk di ruang tengah sambil membaca koran. Nadira menyapa dengan suara sopan, lalu berlalu ke dapur. Tidak ada teguran, tidak pula sapaan balasan yang panjang. Kadang Ratna bertanya singkat, sekadar memastikan rutinitas berjalan seperti yang ia inginkan. Nadira menjawab seperlunya, menjaga nada, memilih kata. Dalam hatinya, ia berharap suatu hari jarak itu akan mencair dengan sendirinya. Arkana jarang berada di rumah pada pagi hari. Pekerjaannya menuntut ia pergi lebih awal dan pulang saat matahari hampir tenggelam. Nadira mengantar kepergiannya dengan senyum dan doa yang ia bisikkan dalam hati. Ia percaya, kesibukan ini adalah bagian dari membangun masa depan mereka. Keyakinan itu membuatnya kuat menghadapi hari-hari yang terasa panjang. Sebagai perempuan yang tumbuh dengan ajaran untuk menjaga rumah tangga, Nadira memandang pernikahan sebagai ruang belajar. Ia belajar menjadi istri, belajar menjadi bagian dari keluarga baru, belajar menempatkan diri. Tidak semua pelajaran itu mudah. Ada malam-malam ketika ia merasa lelah tanpa tahu sebabnya. Hanya perasaan asing yang menempel seperti bayangan. Namun setiap kali keraguan muncul, ia mengingat kembali janji yang diucapkan Arkana dengan suara bergetar. Dan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Kehamilan datang seperti kabar baik yang menenangkan. Awalnya Nadira ragu mengungkapkannya. Takut kabar itu terasa terlalu cepat.
Tetapi saat dua garis itu muncul, ia menangis dalam diam, bukan karena takut, melainkan karena harapannya menemukan bentuk. Anak itu, pikirnya, akan menjadi jembatan. Sesuatu yang membuatnya benar-benar diterima, bukan sekadar hadir. Arkana menyambut kabar itu dengan wajah yang berubah cerah. Ia memeluk Nadira lama, seolah semua lelahnya luruh seketika. Dalam pelukan itu, Nadira merasa dirinya berharga. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, nama yang mungkin, kamar yang akan disiapkan, masa depan yang terdengar sederhana namun cukup. Tidak ada rencana besar, hanya keinginan untuk menjalani hari esok dengan lebih yakin. Ratna mendengar kabar itu dari Arkana, bukan dari Nadira. Reaksinya singkat, tanpa luapan emosi. Ia mengangguk, lalu kembali pada kesibukannya. Nadira memperhatikan dari jauh, mencoba membaca arti di balik sikap itu. Ia memilih menganggapnya sebagai bentuk penerimaan yang tidak diekspresikan. Tidak semua orang menunjukkan perasaan dengan cara yang sama, pikirnya. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Nadira mulai menyesuaikan diri dengan perubahan tubuhnya. Mual di pagi hari, lelah yang datang lebih cepat, dan kebutuhan untuk beristirahat lebih sering. Ia tetap berusaha melakukan tugas rumah seperti biasa, meski kadang langkahnya melambat. Tidak ada yang memintanya berhenti. Tidak ada pula yang menyuruhnya berlebihan. Semuanya berlangsung dalam garis abu-abu yang samar. Rumah besar itu tetap terasa asing. Nadira menempati kamar yang sudah disiapkan untuk Arkana sejak lama. Dindingnya dipenuhi foto-foto masa kecil Arkana, piala lama, dan jejak kehidupan yang bukan miliknya. Ia tidak berani memindahkan apapun. Lemari besar itu menyimpan lebih banyak kenangan Ratna daripada ruang untuk pakaian Nadira. Ia menyusunnya rapi di sudut yang tersisa, menerima keadaan tanpa keluhan. Pada sore tertentu, Nadira duduk di teras, menikmati angin yang berembus pelan. Ia memegang perutnya yang belum terlalu besar, merasakan kehidupan kecil yang sedang tumbuh. Dalam diam, ia berbicara pada bayi itu, menceritakan harapan-harapan sederhana. Ia ingin menjadi ibu yang baik, istri yang cukup, menantu yang tidak merepotkan. Keinginannya tidak muluk, hanya ingin hidup berjalan tanpa pertengkaran. Arkana pulang dengan wajah lelah, namun selalu menyempatkan diri duduk di samping Nadira. Mereka berbincang tentang hal sepele, cuaca, pekerjaan, rencana makan malam. Nadira mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa perannya berarti. Dalam momen-momen itu, ia lupa bahwa ia masih merasa asing di rumah ini. Ratna sesekali memperhatikan dari dalam. Tatapannya tenang, nyaris tak terbaca. Ia tidak ikut bergabung, tetapi juga tidak mengusir. Keheningan itu menjadi latar yang terus ada, seperti suara jam dinding yang berdetak tanpa henti. Nadira belajar hidup dengan irama itu, meyakini bahwa waktu akan mengubah segalanya. Malam hari adalah saat Nadira merasa paling aman. Ketika rumah sunyi dan hanya suara kipas angin yang terdengar, ia dan Arkana berbagi cerita kecil sebelum tidur. Nadira menyandarkan kepala di dada Arkana, mendengarkan detak jantungnya. Dalam kehangatan itu, ia percaya bahwa apapun yang menantinya, ia tidak sendirian. Namun di balik rasa aman itu, ada pertanyaan yang belum terjawab. Nadira menyadari betapa mudahnya ia merasa tersisih oleh ruang yang terlalu besar dan aturan yang tidak pernah diucapkan. Ia menenangkan diri dengan keyakinan bahwa kesabaran adalah kunci. Ia memilih percaya pada hari esok, pada perubahan yang datang perlahan. Kehamilan semakin jelas terlihat. Nadira mulai menerima perhatian kecil dari tetangga yang sesekali berkunjung. Mereka tersenyum, bertanya dengan ramah, dan mengucapkan doa-doa baik. Nadira menjawab dengan sopan, meski tetap merasa seperti orang luar. Rumah ini belum sepenuhnya menjadi miliknya, tetapi ia berharap suatu hari akan terasa berbeda. Ratna tetap sama, tidak kasar, tidak lembut. Nadira mengamati kebiasaannya dengan hati-hati, belajar kapan harus berbicara dan kapan sebaiknya diam. Tidak ada pertengkaran, tidak pula kehangatan yang mencairkan jarak. Semuanya berjalan stabil, seperti permukaan air yang tenang namun menyimpan kedalaman yang tak terlihat. Dalam keseharian itu, Nadira memeluk harapan dengan erat. Ia percaya bahwa perannya akan semakin jelas setelah anak itu lahir. Bahwa keberadaannya akan diakui bukan hanya sebagai istri Arkana,
Tetapi sebagai ibu dari darah daging keluarga ini, keyakinan itu memberinya kekuatan untuk tersenyum, bahkan saat ia merasa kecil. Hari-hari berlalu tanpa kejadian besar. Tidak ada suara keras, tidak ada tangis. Hanya rutinitas yang mengalir, dengan perasaan yang tertahan di balik kesopanan. Nadira menyimpan kegelisahan kecilnya dalam doa-doa panjang yang ia panjatkan setiap malam. Ia meminta ketenangan, penerimaan, dan kekuatan untuk menjalani peran barunya. Pada suatu malam, Nadira berdiri di depan cermin, memperhatikan perubahan pada dirinya. Perutnya mulai membulat, wajahnya tampak lebih pucat, namun matanya menyimpan cahaya yang berbeda. Ia menyentuh dadanya, merasakan detak jantungnya sendiri, lalu tersenyum tipis. Ia telah melangkah jauh dari kehidupan lamanya, dan tidak ada jalan kembali. Di rumah besar itu, Nadira adalah perempuan yang datang membawa nama baru dan harapan yang rapuh. Ia belum tahu bahwa ketenangan ini hanyalah permulaan. Namun pada saat itu, ia memilih percaya. Percaya bahwa rumah ini akan menerimanya, bahwa diam akan berubah menjadi kehangatan, dan bahwa kehadirannya, bersama kehidupan kecil yang ia kandung, akan menemukan tempatnya sendiri. Sejak resmi tinggal serumah dengan Ratna, Nadira mulai memahami bahwa rumah besar itu tidak pernah benar-benar sunyi, meskipun jarang terdengar suara. Ada keheningan yang hidup, bergerak pelan di antara langkah kaki, tatapan mata, dan jeda sebelum jawaban. Sunyi yang tidak menenangkan, melainkan membuat orang berhitung sebelum berbicara, mengatur napas sebelum bertanya, dan menimbang perasaan sebelum sekadar duduk. Hari-hari awal tinggal bersama Ratna dilewati Nadira dengan kewaspadaan yang tidak ia sadari sebelumnya. Ia bangun lebih pagi dari kebiasaan lamanya, memastikan dapur bersih sebelum Ratna masuk. Ia merapikan ruang tamu bahkan ketika tidak ada tamu, menyusun sandal di teras agar sejajar, dan mengecek ulang pintu serta jendela sebelum senja turun. Semua dilakukan bukan karena diminta, melainkan karena naluri untuk menyesuaikan diri di tempat yang terasa bukan miliknya. Ratna tidak pernah memberi daftar aturan. Ia tidak berdiri di depan Nadira sambil menjelaskan apa yang boleh dan tidak. Namun dari cara ia menatap gelas yang diletakkan tidak sejajar, dari helaan napasnya saat dapur terlalu lama berbau bumbu, dari diamnya yang panjang ketika Nadira duduk di kursi yang bukan tempatnya, aturan-aturan itu perlahan terbentuk. Tidak tertulis, tetapi mutlak. Nadira belajar membaca tanda-tanda kecil itu dengan saksama. Ia mengamati kebiasaan Ratna, jam bangunnya, waktu ia biasa duduk di ruang tengah, dan momen ketika ia memilih menyendiri di kamar. Nadira menyesuaikan kegiatannya agar tidak bersinggungan. Jika Ratna sedang menonton televisi, Nadira akan memilih berada di dapur. Jika Ratna berada di dapur, Nadira akan mengurung diri di kamar. Ia belajar mengalah sebelum diminta. Kehamilan membuat segalanya terasa lebih berat. Tubuh Nadira tidak lagi sekuat sebelumnya. Punggungnya sering pegal, kepalanya mudah pening, dan kakinya cepat lelah. Namun ia tetap berusaha menjalani rutinitas rumah seperti biasa. Ia takut dianggap manja, takut dinilai tidak mampu menjalankan peran sebagai istri dan menantu. Ketakutan itu tumbuh diam-diam, dipelihara oleh sikap Ratna yang tidak pernah benar-benar memberi ruang aman. Komentar-komentar kecil mulai muncul, seolah tidak sengaja, seolah hanya basa-basi. Ratna pernah berkata sambil lalu bahwa lantai terasa lengket, meski Nadira baru saja mengepelnya. Pernah juga Ratna mengingatkan bahwa perempuan hamil seharusnya tetap aktif, jangan terlalu banyak duduk. Kalimat-kalimat itu tidak diucapkan dengan nada marah, tetapi cukup tajam untuk menyentuh harga diri. Nadira menelan semua itu dalam diam. Ia menjawab dengan anggukan, dengan senyum tipis, dengan kata, "Iya," yang ia ulang berkali-kali. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua itu wajar, bahwa Ratna hanya ingin yang terbaik, bahwa sebagai menantu baru ia memang harus belajar. Setiap kali perasaan tidak nyaman muncul, Nadira segera menekannya, takut dianggap sensitif. Arkana jarang berada di tengah situasi itu. Ketika ia pulang, suasana rumah sudah kembali tenang. Nadira tidak pernah mengadu secara langsung. Ia takut keluhannya terdengar seperti keluhan kecil yang dibesar-besarkan. Arkana sendiri tampak lelah dengan pekerjaannya. Ia lebih banyak diam, lebih sering menghindari pembicaraan yang berpotensi menimbulkan ketegangan. Pernah suatu malam Nadira mencoba membuka percakapan,
menceritakan bahwa ia merasa canggung dan sering takut salah. Arkana mendengarkan, tetapi jawabannya singkat. Ia mengatakan agar Nadira bersabar, bahwa ibunya memang terbiasa dengan caranya sendiri. Ia tidak membela, tetapi juga tidak menyalahkan. Nadira mengangguk, meski ada rasa kosong yang sulit ia jelaskan. Diam Arkana menjadi bentuk kehadiran yang membingungkan. Nadira tidak tahu apakah diam itu berarti setuju, tidak peduli, atau sekadar lelah. Ia memilih mengartikan diam itu sebagai ajakan untuk bertahan. Ia percaya bahwa waktu akan mengubah segalanya, bahwa Ratna akan terbiasa dengan kehadirannya, dan bahwa Arkana akan lebih berani bersuara ketika saatnya tiba. Rumah itu tetap terasa besar dan dingin. Setiap ruangan memiliki sejarah yang tidak melibatkan Nadira. Foto-foto lama tergantung di dinding, memperlihatkan Ratna dan Arkana di berbagai fase hidup. Nadira jarang terlihat dalam bingkai manapun. Ia menyadari posisinya sebagai pendatang, sebagai seseorang yang harus menyesuaikan diri, bukan mengubah. Keheningan seringkali lebih menyakitkan daripada teguran. Ketika Ratna tidak berkata apa-apa, Nadira justru lebih gelisah. Ia bertanya-tanya apakah ada kesalahan yang tidak ia sadari. Ia mengulang kembali kegiatan hari itu di kepalanya, mencari kemungkinan hal yang tidak sesuai. Setiap malam, sebelum tidur, Nadira memikirkan kembali langkah-langkahnya, seolah ia sedang diuji tanpa pernah diberi soal. Kehamilan yang seharusnya menjadi masa penuh perhatian justru terasa seperti beban yang harus dijaga agar tidak merepotkan. Nadira jarang mengeluh tentang mual atau nyeri. Ia takut dianggap lemah. Ia tetap memasak, mencuci, dan membersihkan rumah meski tubuhnya sering memberi sinyal untuk berhenti. Ia menganggap rasa sakit sebagai harga dari penerimaan. Ratna beberapa kali memperhatikan Nadira dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan tatapan marah, tetapi juga bukan tatapan lembut. Nadira tidak tahu apakah ia sedang dinilai, dibandingkan, atau sekadar diamati. Tatapan itu membuatnya semakin berhati-hati, seolah setiap gerakannya memiliki konsekuensi. Tetangga sesekali datang berkunjung. Di hadapan mereka, Ratna terlihat ramah, berbicara dengan nada yang lebih hangat. Nadira berdiri di samping, tersenyum sopan, menyuguhkan minuman. Ia merasa seperti bayangan, hadir tetapi tidak sepenuhnya terlihat. Setelah tamu pergi, rumah kembali pada sunyinya yang khas. Arkana tetap memilih diam. Ia tidak pernah mengonfrontasi ibunya, juga tidak pernah secara terang-terangan membela Nadira. Ketika Ratna memberi komentar kecil yang menyentuh harga diri, Arkana seringkali berada di ruangan lain atau berpura-pura tidak mendengar. Nadira melihat itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia takut menambah beban. Malam hari menjadi satu-satunya waktu Nadira bisa bernapas lega. Di kamar, jauh dari tatapan Ratna, ia membiarkan dirinya lelah. Ia memijat kakinya sendiri, meredakan pegal di punggung, dan berbicara pelan pada bayi yang ia kandung. Ia berkata bahwa semua ini akan berlalu, bahwa mereka hanya perlu bertahan sedikit lagi. Namun di balik keyakinan itu, ada ketakutan kecil yang tumbuh. Nadira mulai merasa bahwa rumah ini memiliki dinding yang tidak terlihat, membatasi geraknya, mengatur napasnya. Ia bertanya-tanya apakah ia akan pernah merasa benar-benar pulang. Pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan, bahkan pada Arkana. Hari-hari berlalu tanpa ledakan. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada teriakan. Hanya komentar kecil, sikap dingin, dan diam yang panjang. Semua itu membentuk tekanan yang tidak terlihat, tetapi nyata. Nadira menyimpan perasaannya rapi, seperti ia menyimpan barang-barangnya di sudut lemari yang sempit. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah fase. Bahwa setiap rumah tangga memiliki penyesuaian. Bahwa Ratna akan melihat usahanya dan melunak. Bahwa Arkana akan belajar berdiri di tengah, bukan di pinggir. Harapan itu ia pegang erat, meski kadang terasa rapuh. Rumah yang tidak pernah benar-benar sunyi itu menjadi tempat Nadira belajar menahan diri. Ia belajar tersenyum ketika hatinya tidak ringan, belajar diam ketika ingin berbicara, dan belajar percaya ketika kenyataan tidak selalu mendukung. Konflik belum meledak, tetapi benihnya telah tertanam, tumbuh pelan di balik keheningan yang terus hidup di antara mereka. Memasuki bulan ke-7 kehamilan, tubuh Nadira berubah dengan cara yang tidak sepenuhnya ia mengerti.
Perutnya semakin membesar, langkahnya melambat, dan napasnya sering terasa pendek. Ada hari-hari ketika ia bangun dengan perasaan berat, bukan hanya di tubuh, tetapi juga di dada. Ia merasakan kehidupan kecil di dalam rahimnya bergerak, mengingatkannya bahwa ia tidak sendirian. Namun, perasaan itu kini bercampur dengan kecemasan yang sulit ia jelaskan. Awalnya, kehamilan ini adalah sumber kebahagiaan. Nadira mengira setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya akan disambut dengan perhatian dan pengertian. Ia berharap bulan-bulan terakhir ini menjadi masa yang lebih lembut, penuh penjagaan, dan kehangatan. Kenyataannya, rumah itu justru terasa semakin sempit. Setiap geraknya seperti berada di bawah pengawasan yang tidak pernah diucapkan secara langsung. Ratna mulai lebih sering memperhatikan apa yang Nadira makan. Komentar-komentarnya terdengar ringan, tetapi selalu menyisakan rasa tidak nyaman. Jika Nadira mengambil porsi yang sedikit lebih banyak, Ratna akan mengingatkan agar tidak berlebihan. Jika Nadira memilih makanan tertentu, Ratna akan berkata bahwa itu tidak baik untuk ibu hamil. Nada suaranya datar, tetapi isinya terasa menghakimi. Nadira berusaha menyesuaikan diri. Ia mengganti menu makannya, mengurangi bumbu, dan mengikuti saran-saran yang tidak pernah ia minta. Ia takut dianggap tidak peduli pada kandungannya. Padahal, tubuhnya sendiri sering memberi sinyal berbeda. Ada saat-saat ia merasa sangat lapar. Ada pula waktu ketika ia tidak sanggup menelan apapun. Setiap kali ia mengikuti keinginannya sendiri, rasa bersalah segera menyusul. Cara Nadira bergerak pun tak luput dari perhatian. Jika ia duduk terlalu lama, Ratna mengatakan bahwa ibu hamil seharusnya aktif. Jika ia beristirahat sejenak karena pusing, Ratna menyebutnya terlalu banyak alasan. Semua ketidaknyamanan yang Nadira rasakan seolah tidak dianggap nyata. Kehamilan yang semula menjadi alasan untuk lebih dijaga, kini berubah menjadi beban yang harus ia buktikan kelayakannya setiap hari. Nadira mulai meragukan dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya apakah ia memang terlalu lemah, terlalu manja, atau terlalu banyak mengeluh dalam hati. Ia jarang mengutarakan keluhannya secara terbuka. Ia memilih menyimpannya dalam diam, menunggu hingga rasa itu berlalu dengan sendirinya. Namun, semakin hari, rasa itu justru menumpuk. Arkana semakin jarang berada di sisi Nadira. Kesibukannya bertambah, atau setidaknya begitu yang ia katakan. Ia sering pulang lebih larut, dan ketika berada di rumah, pikirannya tampak teralihkan. Nadira memperhatikan perubahan itu dengan perasaan campur aduk. Ia ingin mengerti, ingin percaya bahwa semua ini demi masa depan mereka. Tetapi, kesepian yang ia rasakan tidak bisa sepenuhnya ia abaikan. Ketika Nadira mencoba berbagi cerita tentang kelelahan atau rasa tidak nyaman yang ia alami, Arkana mendengarkan dengan setengah hati. Ia mengangguk, memberi jawaban singkat, lalu beralih ke hal lain. Tidak ada kemarahan, tidak ada penolakan, tetapi juga tidak ada pelukan yang menenangkan. Nadira mulai merasa bahwa kehamilannya adalah sesuatu yang harus ia hadapi sendiri. Di rumah itu, kehadiran Nadira sebagai ibu hamil tidak membawa perubahan suasana. Rutinitas berjalan seperti biasa, dengan tuntutan yang sama. Ia tetap diharapkan melakukan pekerjaan rumah, tetap diminta menjaga keteraturan, dan tetap harus memastikan segalanya berjalan sesuai kebiasaan Ratna. Tidak ada pengurangan beban, hanya pengawasan yang semakin ketat. Nadira sering berdiri di depan jendela, memandangi halaman yang sepi. Ia mengelus perutnya perlahan, mencoba menenangkan diri. Ia berbicara pada bayi itu dalam hati, meminta maaf karena dunia yang menantinya terasa dingin. Ia berjanji akan bertahan, meski hatinya mulai lelah. Ratna semakin sering melontarkan komentar yang menyentuh harga diri Nadira. Ia berkata bahwa perempuan hamil seharusnya kuat, bahwa dulu ia menjalani kehamilan tanpa banyak keluhan. Perbandingan itu tidak diucapkan dengan suara keras, tetapi cukup untuk membuat Nadira merasa tidak cukup. Ia merasa diukur dengan standar yang tidak pernah ia ketahui sejak awal. Kehamilan ini, yang seharusnya menjadi alasan untuk lebih dicintai, justru membuat Nadira merasa diawasi. Setiap geraknya dianggap berlebihan, setiap keluhannya dianggap alasan. Ia mulai berjalan lebih hati-hati, bukan demi keselamatan kandungannya, melainkan untuk menghindari komentar. Ia menahan diri untuk tidak duduk terlalu lama, tidak beristirahat terlalu sering,
dan tidak menunjukkan rasa sakit. Tubuh Nadira sering memberontak. Kakinya bengkak di sore hari, punggungnya nyeri, dan malam-malamnya dipenuhi sulit tidur. Ia terbangun berkali-kali, merasakan denyut tidak nyaman di perutnya. Dalam gelap, ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara rumah yang sunyi. Di saat seperti itu, ia merasa sangat sendirian. Arkana tidur di sampingnya, tetapi jarak di antara mereka terasa lebih jauh. Nadira tidak ingin membangunkannya untuk mengeluh. Ia takut dianggap merepotkan. Ia memilih memeluk perutnya sendiri, mencoba mencari kenyamanan dari kehidupan kecil yang terus bergerak di dalamnya. Bayi itu menjadi satu-satunya alasan ia tetap bertahan. Pada siang hari, Nadira menjalani rutinitas dengan senyum yang dipaksakan. Ia berusaha terlihat baik-baik saja. Ia tidak ingin dianggap lemah. Namun, di dalam dirinya, ada rasa takut yang terus tumbuh. Takut bahwa ia tidak akan mampu memenuhi harapan. Takut bahwa kehamilannya akan selalu dianggap salah. Ratna jarang menunjukkan perhatian dengan cara yang lembut. Jika ia peduli, kepedulian itu hadir dalam bentuk kritik. Nadira mencoba memahami bahwa mungkin itulah caranya. Namun, semakin lama, ia merasa kepedulian itu lebih mirip penilaian. Tidak ada ruang untuk salah, tidak ada toleransi untuk lelah. Kehamilan ini mulai terasa seperti ujian yang harus ia lalui tanpa panduan. Ia tidak tahu kapan ia boleh mengeluh dan kapan ia harus diam. Ia tidak tahu bagaimana cara menjadi ibu hamil yang benar di mata Ratna. Setiap hari, ia merasa berjalan di atas garis tipis, takut terpeleset. Nadira menyadari bahwa kebahagiaan yang dulu ia rasakan perlahan memudar. Ia masih mencintai bayi yang ia kandung, tetapi rasa bahagia itu kini diselimuti kecemasan. Ia mulai bertanya-tanya apakah kehadiran anak ini benar-benar dinantikan oleh semua orang, atau justru menjadi beban tambahan. Ia tidak berani menanyakan hal itu pada Arkana. Ia takut jawaban yang ia terima akan semakin melukai. Ia memilih menyimpan pertanyaan itu dalam hatinya, membiarkannya mengendap bersama rasa takut yang semakin nyata. Setiap kali Nadira merasakan gerakan bayi, ada kebahagiaan kecil yang muncul. Namun, kebahagiaan itu cepat diiringi rasa bersalah. Ia takut tidak cukup menjaga, takut melakukan kesalahan kecil yang akan dijadikan alasan. Ia hidup dalam kewaspadaan yang melelahkan. Kehamilan bulan ke-7 ini menjadi titik di mana tekanan psikologis mulai mendominasi. Nadira tidak lagi hanya berjuang dengan perubahan fisik, tetapi juga dengan rasa tidak diterima. Rumah yang dulu terasa dingin kini semakin menekan. Ia merasa keberadaannya dinilai setiap saat. Di balik semua itu, Nadira masih menyimpan harapan. Harapan yang semakin rapuh, tetapi belum sepenuhnya padam. Ia percaya bahwa semua ini akan berlalu, bahwa suatu hari kehadiran anaknya akan mengubah segalanya. Namun, di sudut hatinya, ada suara kecil yang mulai bertanya, bagaimana jika kehamilan ini tidak lagi membawa kebahagiaan bagi siapapun, bahkan untuk dirinya sendiri? Pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban. Nadira melanjutkan hari-harinya dengan langkah yang semakin berat, membawa harapan dan ketakutan dalam waktu yang sama. Tekanan itu belum meledak, tetapi telah mengakar, mengisi ruang-ruang kosong di dalam dirinya, dan perlahan mengubah cara ia memandang rumah, pernikahan, dan kehamilan yang dulu ia nantikan dengan penuh cinta. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia muncul perlahan, menyusup di antara kalimat sehari-hari, lalu menetap tanpa izin. Kata-kata Ratna yang sebelumnya terasa dingin dan berjarak kini berubah menjadi lebih tajam, lebih terang, dan lebih berani. Tidak lagi disamarkan oleh nada datar atau dibungkus kepedulian palsu. Kata-kata itu mulai berdiri sendiri, kasar, terbuka, dan melukai tanpa ragu. Awalnya Nadira tidak langsung menyadarinya. Ia mengira itu hanya hari buruk, atau suasana hati Ratna yang sedang tidak baik. Tetapi ketika kata-kata serupa diulang di hari berikutnya, lalu hari setelahnya, ia mulai mengerti bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk lain dari kekuasaan yang sedang diuji batasnya. Ratna tidak lagi menunggu momen sepi untuk berbicara. Ia melontarkan komentarnya di ruang makan, di dapur, bahkan ketika Arkana berada tidak jauh dari mereka. Suaranya terdengar jelas, tidak lagi ditahan. Nadira menjadi sasaran yang mudah, perempuan hamil yang bergeraknya melambat, yang napasnya lebih pendek,
dan yang tidak pernah membalas dengan suara tinggi. "Masak saja tidak bisa cepat," kata Ratna suatu pagi, ketika Nadira masih berusaha menahan mual sambil menyiapkan sarapan. "Perempuan hamil itu bukan orang sakit." Kalimat itu diucapkan tanpa teriakan, tetapi cukup keras untuk menembus dada Nadira. Tangannya gemetar sesaat, namun ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Ia tidak ingin memberi alasan baru untuk direndahkan. Hari lain, Ratna menatap lantai yang masih basah setelah dipel. Kalau begini caranya, kapan rumah ini rapi? Jadi menantu kok tidak becus? Kata menantu itu diucapkan dengan penekanan, seolah Nadira adalah kesalahan yang terlanjur terjadi. Nadira menunduk, merasakan panas di wajahnya. Ia ingin menjelaskan bahwa tubuhnya cepat lelah, bahwa punggungnya nyeri sejak pagi. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia takut penjelasan hanya akan dianggap pembelaan yang tidak perlu. Arkana ada di ruang sebelah. Nadira bisa mendengar suara langkahnya, bahkan batuk kecil yang ia kenali. Ia menunggu. Menunggu Arkana mengatakan sesuatu. Apa saja. Sebuah kalimat pendek yang menunjukkan bahwa ia tidak sendirian. Namun yang datang hanyalah diam. Arkana tidak masuk ke dapur. Ia tidak menegur ibunya. Ia memilih menjauh, seolah situasi itu bukan bagian dari hidupnya. Diam Arkana terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata Ratna. Diam itu memberi izin. Diam itu menguatkan bahwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang bisa diterima. Nadira menelan perasaannya dalam-dalam, berusaha berdiri tegak meski hatinya runtuh sedikit demi sedikit. Kekerasan verbal itu semakin sering muncul. Ratna mulai membandingkan Nadira dengan perempuan lain, dengan dirinya sendiri di masa lalu, dengan menantu orang lain yang pernah ia dengar ceritanya. Semua perbandingan itu selalu berakhir pada satu kesimpulan. Nadira tidak cukup. "Dulu saya hamil sambil kerja, tidak manja seperti ini," ucap Ratna suatu sore. Sekarang baru sedikit sudah mengeluh. Nadira ingin bertanya kapan ia pernah mengeluh dengan suara keras. Ia ingin bertanya apakah diamnya tidak cukup sebagai bukti usaha. Namun ia tahu, pertanyaan itu tidak akan mendapatkan jawaban yang adil. Ia memilih kembali diam, menunduk, dan menerima kalimat itu sebagai vonis. Perlahan, Nadira mulai membawa suara Ratna ke dalam kepalanya. Kata-kata itu terulang bahkan ketika Ratna tidak ada di ruangan. Setiap kali ia merasa lelah, ada suara yang mengatakan bahwa ia manja. Setiap kali ia ingin duduk lebih lama, ada bisikan yang menyebutnya malas. Ia mulai menilai dirinya dengan ukuran yang bukan miliknya. Malam hari, ketika Arkana pulang dan rumah kembali sunyi, Nadira duduk di tepi ranjang dengan tubuh yang terasa berat. Arkana bertanya singkat tentang harinya, dan Nadira menjawab singkat pula. Ia ingin bercerita, tetapi ada rasa takut yang menahannya. Takut dianggap berlebihan. Takut Arkana kembali memilih diam. Sekali waktu, Nadira memberanikan diri mengatakan bahwa ia merasa sering disalahkan. Arkana mendengarkan, tetapi ekspresinya tidak berubah. Ia berkata bahwa ibunya memang keras, tetapi maksudnya baik. Ia menyarankan Nadira untuk tidak terlalu dimasukkan ke hati. Kalimat itu membuat Nadira terdiam. Ia ingin bertanya bagaimana caranya tidak memasukkan kata-kata yang terus-menerus merendahkannya. Namun ia hanya mengangguk, menyimpan kekecewaan itu sendiri. Ia belajar bahwa mencari pembelaan hanya akan membuatnya semakin lelah. Kata-kata Ratna tidak pernah ditarik kembali. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada klarifikasi. Semua dibiarkan menggantung di udara, seolah wajar untuk diucapkan. Nadira mulai memahami bahwa di rumah ini, suaranya tidak memiliki bobot yang sama. Di hadapan orang lain, Ratna tetap menjaga citra. Ia bisa berbicara lembut kepada tetangga, tersenyum ramah, dan menyebut Nadira sebagai istri yang baik. Kontras itu membuat Nadira bingung. Ia bertanya-tanya apakah ia yang terlalu sensitif, atau apakah wajah ramah itu hanya topeng yang tidak pernah ditujukan padanya. Kehamilan yang semakin besar membuat Nadira semakin sulit menyembunyikan kelelahan. Namun alih-alih mendapat pengertian, ia justru menerima lebih banyak komentar. Ratna mengatakan bahwa Nadira terlalu banyak tidur, terlalu sering duduk, terlalu lambat bergerak. Semua itu disampaikan sebagai fakta, bukan pendapat.
Nadira mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya apakah ia memang tidak becus menjadi menantu. Apakah ia salah memilih menjadi istri Arkana? Apakah kehadirannya di rumah ini sejak awal memang sebuah kesalahan? Pikiran-pikiran itu muncul tanpa ia undang, menetap lebih lama dari yang ia inginkan. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang menahannya untuk tidak pergi, kehamilan. Setiap kali Nadira memikirkan kemungkinan meninggalkan rumah ini, ia teringat pada bayi yang ia kandung. Ia takut membuat keputusan yang salah. Ia takut dianggap tidak bertanggung jawab. Ia takut anak itu tumbuh tanpa ayah. Kehamilan menjadi alasan untuk bertahan, bukan lagi sumber kebahagiaan. Nadira berkata pada dirinya sendiri bahwa ia harus kuat, setidaknya sampai anak itu lahir. Ia meyakinkan diri bahwa setelah itu, semuanya mungkin akan berubah. Harapan itu menjadi pegangan yang rapuh, tetapi satu-satunya yang ia miliki. Ratna tidak menunjukkan tanda-tanda melunak. Kata-katanya semakin langsung, semakin berani. Nadira menyadari bahwa posisinya sebagai menantu tidak memberinya perlindungan apapun. Ia berada di rumah orang lain, hidup di bawah aturan yang tidak pernah ia buat, dan dinilai tanpa kesempatan membela diri. Ketidakadilan itu terasa sistemik. Ratna berbicara, Arkana diam, dan Nadira menerima. Pola itu terulang tanpa perubahan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak ada keseimbangan. Nadira merasa seperti bagian paling lemah dalam struktur yang kokoh dan tidak ramah. Setiap malam, sebelum tidur, Nadira memeluk perutnya dan berbisik pelan. Ia meminta maaf pada bayi itu karena harus tumbuh di dalam ketegangan. Ia berjanji akan bertahan, meski hatinya semakin terkikis. Ia tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan, tetapi untuk saat ini, ia memilih diam. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya, tanpa tanda apapun bahwa sesuatu akan berubah. Pagi datang dengan cahaya pucat yang masuk lewat celah jendela, menyentuh lantai rumah yang sudah rapi sejak subuh. Nadira bangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Punggungnya nyeri, kakinya sedikit bengkak, dan ada rasa tidak nyaman yang menetap di perutnya sejak malam. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri sebelum memulai hari. Arkana sudah bersiap untuk berangkat. Ia bergerak cepat, mengenakan kemeja sambil mengecek ponselnya. Nadira memperhatikannya dari jauh, berharap ada percakapan kecil seperti dulu. Namun Arkana hanya berpamitan singkat, mengatakan ia mungkin pulang agak larut. Tidak ada kecupan di kening, tidak ada sentuhan yang menenangkan. Pintu tertutup dengan bunyi pelan, meninggalkan Nadira sendirian di kamar yang terasa semakin sunyi. Di dapur, Ratna sudah lebih dulu berada di sana. Ia menyiapkan sesuatu dengan gerakan tegas, seolah setiap langkahnya memiliki tujuan yang jelas. Nadira menyapa dengan suara sopan, lalu mulai menyiapkan sarapan. Tangannya bergerak perlahan, berhati-hati. Ia merasa pusing, tetapi berusaha mengabaikannya. Peristiwa kecil itu terjadi tanpa rencana. Sebuah gelas terlewat dari lap basah Nadira dan meninggalkan bekas air di meja. Tidak ada yang pecah, tidak ada suara keras. Hanya setitik air yang tertinggal. Nadira segera meraih lap untuk membersihkannya, tetapi Ratna sudah melihatnya lebih dulu. Begini saja tidak bisa beres, kata Ratna, nadanya lebih tinggi dari biasanya. Setiap hari ada saja yang salah. Nadira terdiam. Ia ingin mengatakan bahwa itu hanya sedikit air, bahwa ia akan membersihkannya. Namun sebelum kata-kata itu keluar, Ratna sudah melanjutkan. Kamu itu jadi istri, jadi menantu, tapi kerjanya selalu bikin repot, lanjut Ratna. Suaranya mulai mengeras. Hamil bukan alasan untuk ceroboh. Nada itu berbeda. Tidak lagi dingin, tetapi tajam dan penuh tekanan. Nadira merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Ia menunduk, membersihkan meja dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku cuma, Nadira mencoba berbicara, tetapi Ratna langsung memotong. Tidak usah membela diri, katanya. Setiap kali ditegur, selalu ada alasan. Kata alasan itu diucapkan dengan nada menghina. Nadira merasakan panas di wajahnya. Ia menelan ludah, mencoba menguasai diri. Tubuhnya terasa lemah, tetapi ia tetap berdiri. Ratna tidak berhenti. Ia terus berbicara, suaranya semakin keras,
seolah semua yang terpendam selama ini mencari jalan keluar. Ia mengungkit pekerjaan rumah, kehamilan Nadira, bahkan sikap diam Arkana. Semua dicampur menjadi satu luapan yang membuat udara di dapur terasa berat. Nadira mencari-cari Arkana dengan pandangan, meski ia tahu suaminya sudah pergi. Kesadaran itu membuatnya semakin takut. Tidak ada siapapun yang bisa menjadi penengah. Ia sendirian menghadapi kemarahan yang tidak lagi disembunyikan. Ratna melangkah lebih dekat. Nadira bisa mencium aroma sabun yang biasa dipakai Ratna, tetapi kali ini aroma itu terasa menyesakkan. Ia mundur selangkah, refleks melindungi perutnya dengan tangan. "Lihat dirimu," kata Ratna sambil menunjuk. "Sedikit-sedikit lemas. Kalau begini caranya, bagaimana mau mengurus anak?" Kalimat itu menghantam lebih keras daripada yang Nadira duga. Dadanya terasa sesak. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ia sudah berusaha, bahwa ia kelelahan karena hamil 7 bulan. Namun suara itu tertahan, tenggelam oleh rasa takut. Ratna menghela napas kasar, seolah menahan amarah yang sudah meluap. Ia berpaling sebentar, lalu kembali dengan wajah yang lebih tegang. Nada suaranya naik, tidak lagi terkontrol. "Kamu pikir tinggal di rumah ini gratis?" katanya. "Kamu itu hidup dari anak saya." Kata-kata itu membuat Nadira merasa kecil. Ia berdiri di sana, hamil besar, dengan perasaan tidak berdaya. Tubuhnya terasa berat, napasnya pendek. Ia mencoba menenangkan diri, takut emosi akan memengaruhi kandungannya. Di luar, suara kendaraan lewat terdengar samar. Dunia seolah berjalan seperti biasa. Sementara di dapur itu, waktu terasa berhenti. Setiap detik berlalu dengan tekanan yang semakin besar. Nadira merasakan pusing yang semakin kuat. Ia memegang meja untuk menopang tubuhnya. Ratna melihatnya, tetapi tidak menghentikan ucapannya. Justru tatapan itu seolah menantang. "Jangan pura-pura lemah," kata Ratna. "Saya tahu perempuan seperti apa kamu." Kalimat itu membuat Nadira menggigil. Ia tidak tahu perempuan seperti apa yang dimaksud Ratna. Ia hanya tahu dirinya lelah, hamil, dan sendirian. Ia merasa tubuhnya tidak lagi sepenuhnya bisa ia kendalikan. Ratna akhirnya berbalik dan berjalan menjauh, tetapi kemarahannya tidak sepenuhnya pergi. Ia masih melontarkan kata-kata dari jarak jauh, suaranya menggema di ruang tengah. Nadira berdiri terpaku, mencoba mengatur napas, merasakan detak jantungnya yang tidak teratur. Arkana tidak ada. Kesadaran itu menghantam lebih keras dari sebelumnya. Nadira membayangkan jika suaminya ada di sana, mungkin segalanya tidak akan sejauh ini. Namun kenyataannya, Arkana memilih pergi, dan kepergiannya meninggalkan ruang kosong yang kini dipenuhi kemarahan. Nadira berjalan perlahan ke kursi, duduk dengan susah payah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mengelus perutnya, merasakan gerakan kecil yang membuatnya sedikit tenang. Ia berbisik pelan, meminta bayi itu bersabar. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari ruang tengah, suara Ratna masih terdengar, meski tidak sekeras tadi. Setiap kata yang meluncur tetap terasa mengancam. Nadira merasa seperti berada di ujung sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya, tetapi firasat buruk mulai mengendap di dadanya. Hari itu terasa terlalu panjang. Waktu bergerak lambat, seolah setiap menit sengaja diperpanjang untuk menguji ketahanan Nadira. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada ketegangan yang belum menemukan puncaknya, kemarahan yang belum sepenuhnya tumpah. Menjelang siang, rumah kembali sunyi. Ratna mengurung diri di kamar, meninggalkan sisa-sisa kemarahan yang menggantung di udara. Nadira masih duduk di kursi, mencoba memulihkan diri. Tubuhnya lelah, pikirannya kacau. Ia memandang sekeliling rumah besar itu, menyadari betapa rapuh posisinya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada orang untuk dimintai perlindungan. Kehamilan yang ia jaga dengan sepenuh hati kini terasa seperti kerentanan yang membuatnya semakin tidak berdaya. Nadira menarik napas panjang, berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang tidak bisa ia usir. Hari ini belum berakhir, dan ia merasa bahwa sesuatu yang lebih buruk mungkin sedang menunggu. Firasat itu menempel erat,
seperti bayangan yang tidak mau pergi. Nadira memeluk perutnya dengan tangan gemetar, menatap lantai yang dingin. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia tahu satu hal. Hari ini bukan hari biasa, dan ketenangan yang tersisa terasa rapuh, seolah bisa pecah kapan saja. Hari itu tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berganti bentuk. Ketegangan yang sejak pagi mengendap di udara tidak menguap bersama senja, melainkan mengeras, menjadi sesuatu yang padat dan berbahaya. Nadira merasakannya sejak langkah Ratna kembali terdengar dari kamar. Setiap derit pintu, setiap hentakan sandal di lantai, terasa seperti peringatan yang terlambat. Nadira berdiri di dapur dengan tubuh yang masih lemah. Kepalanya belum sepenuhnya pulih dari pusing siang tadi. Ia menyiapkan air hangat, berharap hangat itu bisa menenangkan perutnya yang terasa kencang. Tangannya gemetar saat menuang, dan ia berhenti sejenak untuk menarik napas. Di luar, langit menggelap, dan rumah besar itu kembali memeluk sunyinya. Sunyi yang bukan damai. Ratna masuk tanpa salam. Tatapannya langsung menemukan Nadira, seperti panah yang telah lama dibidik. Tidak ada jeda, tidak ada pembuka. Suaranya terdengar kasar, jauh lebih keras dari pagi tadi. "Kamu belum selesai juga," katanya. Matanya menyapu dapur seolah mencari kesalahan. Nadira menoleh, mencoba tersenyum, mencoba berdiri tegak. "Aku istirahat sebentar," ujarnya pelan. "Tadi pusing." Kalimat itu menjadi pemantik. Wajah Ratna mengeras, dan rahangnya mengatup kuat. "Alasan lagi," katanya. "Sejak hamil, kerjaanmu cuma alasan." Nadira merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ia ingin menjelaskan, ingin berkata bahwa pusing itu nyata, bahwa tubuhnya sedang berjuang. Namun kata-kata itu terasa rapuh di hadapan nada yang sudah memutuskan untuk tidak mendengar. Ratna melangkah lebih dekat. Jarak di antara mereka menyempit dengan cepat. Nadira mundur selangkah, refleks mengangkat tangan ke perutnya. Gerakan itu seolah memancing amarah. "Jangan pakai-pakai perutmu itu untuk menutup kelemahanmu," kata Ratna. "Perempuan kuat tidak seperti ini." Nadira menggeleng pelan. "Aku tidak bermaksud." Kalimat itu tidak pernah selesai. Tamparan itu datang tiba-tiba, keras, mengenai pipi Nadira dengan bunyi yang memekakan. Dunia seolah berhenti sejenak. Nadira terhuyung, kepalanya berdengung, dan rasa panas menyebar di wajahnya. Ia terdiam, terkejut, tidak sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Ratna tidak berhenti. Kata-kata menghujani tanpa ragu, tanpa saringan. "Dasar menantu murahan," ucapnya dengan suara penuh kebencian. "Tidak becus, tidak tahu diri, cuma bisa merepotkan." Nadira berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Tangannya mencari pegangan di meja dapur, napasnya tersengal. Ia ingin berteriak, ingin memanggil seseorang, siapapun. Namun rumah itu kosong dari kehadiran yang bisa menolong. Arkana tidak ada. Tetangga terlalu jauh. Dunia terasa menyempit menjadi dapur itu saja. Ratna mendorongnya. Dorongan itu tidak terlalu kuat, tetapi cukup untuk membuat Nadira kehilangan keseimbangan. Tubuh hamilnya tidak siap menahan hentakan. Ia jatuh ke lantai, lututnya terbentur, dan rasa sakit menjalar cepat. Ia meringis, mencoba bangkit, namun Ratna sudah berada di atasnya. Kemarahan menguasai setiap gerak. "Bangun," teriak Ratna. "Jangan pura-pura jadi korban." Nadira berusaha mengangkat tubuhnya, tetapi kaki Ratna menendang, mengenai sisi tubuhnya. Tendangan itu membuatnya terjerembab kembali. Rasa sakit meledak, menjalar dari pinggang ke perut. Nadira memekik, suara yang keluar lebih mirip erangan ketakutan. "Kamu pikir dengan hamil kamu kebal?" Ratna terus melontarkan kata-kata yang menusuk. "Kalau sampai terjadi apa-apa, itu salahmu sendiri." Nadira menangis. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia memeluk perutnya, tubuhnya gemetar hebat. Setiap napas terasa berat. Ia merasakan nyeri yang berbeda, nyeri yang membuatnya takut. Ia mencoba merangkak menjauh, mencari sudut aman, tetapi lantai licin dan tubuhnya tidak patuh. Tidak ada yang menolong. Tidak ada tangan yang meraih, tidak ada suara yang menghentikan. Hanya kemarahan Ratna yang terus mengalir. Kata-kata yang menghantam lebih keras dari fisik.
Setiap penghinaan menambah beban di dada Nadira, membuatnya semakin sulit bernapas. Ratna akhirnya mundur selangkah, bukan karena iba, melainkan karena kelelahan. Napasnya terengah, matanya masih menyala. "Lihat dirimu," katanya dengan nada meremehkan. "Begini saja sudah tidak sanggup." Nadira tergeletak di lantai, tubuhnya meringkuk. Dunia berputar, dan suara di sekelilingnya terdengar jauh. Ia mencoba fokus pada satu hal, perutnya. Ia merasakan rasa hangat yang tidak wajar di antara pahanya. Ketika ia menunduk, matanya menangkap warna merah yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Darah. Awalnya hanya sedikit, seperti bayangan yang ia harap salah lihat. Namun kemudian ia merasakannya lebih jelas, hangat dan nyata. Ketakutan yang selama ini ia tahan meledak. "Tolong," bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. "Tolong." Ratna melihat ke arah lantai. Tatapannya berhenti sejenak pada darah itu. Wajahnya tidak berubah menjadi panik. Tidak ada teriakan meminta bantuan. Yang ada hanya ekspresi dingin, seolah apa yang terjadi adalah konsekuensi yang telah ia perkirakan. "Makanya jaga diri," katanya datar. "Kalau sampai kenapa-kenapa, jangan salahkan orang lain." Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diri Nadira. Ia tidak lagi berharap pada belas kasihan. Ia hanya ingin bertahan. Dengan sisa tenaga, ia mencoba meraih ponselnya yang terjatuh tidak jauh. Tangannya gemetar, pandangannya kabur. Ia gagal beberapa kali sebelum akhirnya berhasil menggenggamnya. Ia ingin menelepon Arkana, tetapi jari-jarinya tidak patuh. Ia menekan nomor yang salah, lalu mencoba lagi. Waktu terasa berjalan lambat, sementara darah terus terlihat. Rasa sakit di perutnya semakin kuat, datang bergelombang, membuatnya meringis. Ratna berdiri tidak jauh, mengawasi. Tidak ada usaha untuk membantu. Tidak ada kepanikan. Hanya jarak yang disengaja, seolah ia tidak ingin terlibat lebih jauh. Nadira akhirnya berhasil menghubungi nomor darurat. Suaranya lemah ketika menjelaskan apa yang terjadi. Setiap kata terasa seperti perjuangan. Ia menutup telepon dengan napas terengah, lalu memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Lantai terasa dingin di pipinya. Ia mendengar detak jam dinding, berdetak tanpa peduli. Ia bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa sampai di titik ini. Ia mengingat hari-hari awal pernikahan, harapan yang ia peluk erat. Semua itu terasa jauh, hampir tidak nyata. Rasa sakit terus menjalar. Nadira memegang perutnya, air mata mengalir deras. Ia berbisik pada bayi itu, meminta maaf, meminta bertahan. Kata-kata itu keluar berantakan, diiringi isak yang tidak bisa ia kendalikan. Tidak ada yang datang segera. Waktu berjalan dengan kejam. Setiap menit terasa seperti hukuman. Nadira merasa tubuhnya semakin lemah. Dunia di sekelilingnya memudar, digantikan oleh rasa takut yang pekat. Ratna akhirnya berbalik dan pergi ke ruang lain, meninggalkan Nadira sendirian di dapur. Kepergian itu terasa seperti penegasan. Nadira tidak dianggap penting. Ia hanyalah masalah yang harus ditanggung akibatnya sendiri. Suara sirene akhirnya terdengar dari kejauhan. Nadira membuka mata dengan susah payah. Harapan kecil menyala, meski tubuhnya hampir menyerah. Ia berpegangan pada harapan itu, satu-satunya yang tersisa. Ketika pintu rumah terbuka dan langkah-langkah tergesa masuk, Nadira merasa dunia kembali bergerak. Ada suara yang bertanya, ada tangan yang mengangkatnya dengan hati-hati. Ia mencoba menjawab, tetapi suaranya nyaris tidak keluar. Ia hanya bisa menangis, tubuhnya bergetar. Di tengah kekacauan itu, Nadira melihat Ratna berdiri di kejauhan. Wajahnya tertutup ekspresi yang sulit dibaca. Tidak ada penyesalan yang terlihat. Tidak ada rasa bersalah yang nyata. Lampu-lampu rumah sakit tidak pernah ramah. Cahayanya putih, rata, tanpa bayangan. Seolah sengaja meniadakan ruang bagi perasaan. Nadira merasakannya bahkan sebelum matanya benar-benar terbuka. Bau antiseptik menyelinap ke napasnya, dingin dan asing. Ia terbaring dengan tubuh terasa ringan sekaligus berat. Seperti ditinggalkan sebagian dari dirinya di suatu tempat yang tidak ia ketahui. Suara roda ranjang bergema di koridor, lalu berhenti. Ada tangan-tangan yang bergerak cekatan,
Suara-suara yang berbicara singkat, profesional, tanpa intonasi. Nadira mencoba menangkap kata-kata itu, tetapi kepalanya dipenuhi kabut. Yang ia rasakan hanya nyeri tumpul di perutnya, berbeda dari rasa sakit sebelumnya. Lebih kosong, lebih hening. Seorang perawat meminta namanya. Nadira menjawab dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia diminta menandatangani sesuatu, tetapi tangannya gemetar. Pulpen terasa terlalu berat. Seseorang membantu memegang kertas, seseorang lain menunggu dengan sabar yang terlatih. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaannya. Mungkin karena pertanyaan itu tidak akan mengubah apapun. Pendarahan belum berhenti. Nadira bisa merasakannya, meski tubuhnya sudah dibersihkan dan dibungkus kain rumah sakit yang tipis. Rasa hangat yang terus datang membuatnya cemas, tetapi wajah-wajah di sekelilingnya tetap tenang. Tenang seperti ini adalah bahasa yang buruk. Ia menenangkan sekaligus menakutkan. Ia dipindahkan ke ruang pemeriksaan. Alat-alat dingin menyentuh kulitnya. Dokter perempuan dengan suara datar menjelaskan prosedur yang akan dilakukan. Nadira mengangguk, meski tidak sepenuhnya memahami. Kata-kata seperti perdarahan, observasi, dan risiko melintas tanpa sempat singgah. Yang ia pegang hanya satu. Perutnya terasa sunyi. Waktu di rumah sakit bergerak dengan cara yang aneh. Jam dinding berdetak, tetapi Nadira merasa seolah ia berada di luar alurnya. Ia terbaring, menatap langit-langit, mengikuti retakan halus yang membentuk pola tak beraturan. Pola itu menenangkan, karena tidak menuntut apapun darinya. Ketika dokter kembali, suaranya tetap sama, tenang, ringkas. "Kami sudah melakukan pemeriksaan," katanya. "Pendarahan cukup hebat." Nadira mengangguk. Ia menunggu. Ada jeda kecil yang terasa panjang. Janinnya tidak dapat dipertahankan. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tidak dramatis. Tidak disertai musik atau tangis. Hanya fakta yang disampaikan dengan rapi, seperti laporan cuaca. Nadira memandang dokter itu, mencoba mencari celah, kemungkinan lain. Tidak ada. Mata dokter itu jujur dengan cara yang melelahkan. "Kami minta maaf," kata dokter itu, dan Nadira menyadari bahwa kata itu diucapkan karena harus, bukan karena diharapkan untuk dijawab. Ia tidak menangis. Air matanya tidak datang. Dadanya terasa sesak, tetapi kosong. Seolah tubuhnya menolak bereaksi. Ia hanya mengangguk lagi, gerakan kecil yang terasa seperti persetujuan terhadap sesuatu yang tidak pernah ia setujui. Prosedur dilakukan. Nadira memejamkan mata, membiarkan tubuhnya diperlakukan sebagai sesuatu yang perlu dibereskan. Ada rasa nyeri, ada tekanan, tetapi semuanya terasa jauh. Ia berada di tempat lain, di ruang yang sunyi di dalam dirinya, tempat kata-kata tidak sampai. Setelahnya, ia dipindahkan ke kamar. Tirai tipis membatasi ranjang-ranjang lain. Ada suara tangisan bayi dari kejauhan, samar, seperti datang dari dunia yang berbeda. Nadira memalingkan wajah ke jendela. Di luar, sore merambat pelan, cahaya berubah menjadi keabu-abuan. Seorang perawat mengganti cairan infus, memeriksa tekanan darah, lalu tersenyum singkat. "Istirahat ya," katanya. Nadira mengangguk. Ia tidak tahu bagaimana caranya beristirahat dari sesuatu yang baru saja hilang. Ia memikirkan bayi itu tanpa membayangkannya. Tidak ada wajah, tidak ada nama. Hanya keberadaan yang kemarin masih terasa. Tendangan kecil, rasa berat yang ia keluhkan namun kini ia rindukan. Rahimnya terasa kosong, dan kekosongan itu bukan sekadar fisik. Ia seperti rumah yang pintunya terbuka setelah penghuninya pergi tanpa pamit. Arkana datang ketika malam hampir tiba. Nadira mendengar suaranya di luar tirai sebelum melihat wajahnya. Suara itu terdengar tergesa, terpotong-potong, seperti seseorang yang baru berlari. Tirai dibuka, dan Arkana berdiri di sana. Matanya menyapu Nadira dari kepala hingga kaki. "Kamu, bagaimana?" tanyanya. Pertanyaan itu datang terlambat, dan mungkin karena itu terdengar aneh. Nadira menatapnya. Ia ingin menjawab jujur, tetapi kata-kata itu tidak terbentuk. Ia hanya mengangkat bahu sedikit. Arkana mendekat, menarik kursi, lalu duduk. Tangannya bertumpu di lutut, jemarinya saling mengait. Ia tampak bingung,
seperti seseorang yang salah memasuki ruangan. "Aku baru dapat kabar," katanya. "Tadi, ada urusan." Nadira mengangguk. Penjelasan itu tidak memicu apapun. Tidak marah, tidak kecewa. Hanya penerimaan yang hambar. "Apa kata dokter?" Arkana bertanya lagi, meski jawabannya jelas dari wajah Nadira. "Mereka bilang," Nadira berhenti. Ia menelan ludah. "Sudah tidak ada." Kata, keguguran, tidak ia ucapkan. Kata itu terasa terlalu besar untuk ruangan kecil itu. Arkana terdiam. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menghela napas panjang. "Ya Tuhan," katanya pelan. Ia tidak menatap Nadira ketika mengucapkannya. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pertanyaan tentang apa yang terjadi sebelum Nadira dibawa ke rumah sakit. Tidak ada penyesalan yang diucapkan. Arkana hanya duduk di sana, mengangguk-angguk kecil, seolah mencoba memahami sesuatu yang tidak ia saksikan. Nadira memperhatikan suaminya dengan jarak yang baru. Ia melihat seorang laki-laki yang kelelahan, mungkin bingung, mungkin takut, tetapi tetap utuh. Ia datang dengan tubuh yang tidak kehilangan apapun. "Dokter bilang kamu harus istirahat," Arkana berkata setelah beberapa saat. "Nanti kita urus administrasi." Nadira mengangguk lagi. Ia merasa seperti objek yang dipindahkan dari satu tahap ke tahap lain. Tidak ada yang bertanya apa yang ia inginkan. Mungkin karena semua orang menganggap ia ingin pulih, kembali seperti semula. Mereka tidak tahu bahwa semula sudah tidak ada. Malam turun sepenuhnya. Lampu kamar diredupkan. Arkana tetap duduk, sesekali memainkan ponselnya. Nadira memejamkan mata, bukan untuk tidur, melainkan untuk menghindari cahaya yang terasa menyilaukan. Ia mendengar langkah Ratna di luar, atau mungkin ia hanya membayangkannya. Ratna tidak masuk ke kamar itu. Tidak ada suara permintaan maaf, tidak ada kehadiran. Ketidakhadiran itu terasa lebih jujur daripada kepura-puraan. Di tengah keheningan, Nadira akhirnya menangis. Tangis itu kecil, nyaris tak bersuara. Air mata mengalir pelan, membasahi bantal. Ia tidak terisak. Ia hanya membiarkan kesedihan lewat, seperti aliran air yang tidak bisa dibendung. Ia menangisi tubuhnya yang tidak lagi melindungi. Ia menangisi hari-hari ke depan yang tiba-tiba berubah bentuk. Ia menangisi dirinya sendiri, perempuan yang bertahan terlalu lama, yang berharap terlalu sunyi. Arkana tidak menyadari tangis itu. Ia tertidur di kursi, kepalanya terkulai. Nadira memandangnya sejenak, lalu kembali memejamkan mata. Ada jarak di antara mereka yang tidak bisa diisi oleh kehadiran fisik. Pagi datang dengan cara yang sama seperti kemarin. Lampu menyala, suara langkah, rutinitas. Dokter datang memberi penjelasan singkat tentang pemulihan. Nadira mendengarkan dengan sopan. Ia bertanya satu hal saja, kapan ia boleh pulang? Ketika akhirnya ia meninggalkan rumah sakit, udara luar terasa berbeda. Tidak lebih segar, hanya lebih nyata. Nadira melangkah pelan, tubuhnya masih lemah. Di dalam dirinya, ada ruang kosong yang akan lama terasa. Rahim yang tidak lagi dijaga itu kini menyimpan sunyi. Dan Nadira tahu, sunyi ini bukan sesuatu yang bisa diisi dengan kata-kata, apalagi alasan. Ia hanya bisa dibawa, pelan, hari demi hari, tanpa janji akan sembuh sepenuhnya. Pintu rumah itu terbuka tanpa sambutan. Tidak ada pertanyaan tentang kondisi tubuh Nadira, tidak ada kalimat selamat datang, bahkan tidak ada basa-basi yang biasanya dipaksakan. Rumah besar itu berdiri seperti biasa, kokoh, dingin, dan terasa asing. Nadira melangkah masuk dengan tubuh yang masih lemah, langkahnya tertahan-tahan, seolah setiap sudut lantai menyimpan ingatan yang menekan dadanya. Ratna sudah menunggu di ruang tengah. Duduk tegak di kursi kayu dengan sandaran tinggi, punggungnya lurus, wajahnya datar. Tatapannya menelusuri Nadira dari ujung rambut sampai kaki, tanpa empati, tanpa getar. Seperti seseorang yang menilai barang yang baru dikembalikan karena cacat. "Sudah pulang," kata Ratna akhirnya. Bukan pertanyaan, pernyataan. Nadira mengangguk pelan. Suaranya terasa terlalu berat untuk dikeluarkan. Ia berdiri di ambang ruang, tidak tahu harus melangkah lebih jauh atau berhenti di situ saja. "Rumah sakit bilang apa?"
Ratna bertanya lagi, kali ini dengan nada yang nyaris terdengar jengkel, seolah jawaban apapun akan mengganggu ketenangannya. Kata dokter. Nadira berhenti sejenak, mengatur napas. Anaknya tidak bisa diselamatkan. Hening jatuh. Tapi bukan hening yang sedih. Hening yang mengeras, menegang, seperti tali yang ditarik terlalu kuat. Ratna tertawa kecil. Pendek. Tajam. Sudah kuduga. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada tamparan. Nadira menatap ibu mertuanya, mencoba memahami apakah ia salah dengar. Tidak ada perubahan di wajah Ratna. Tidak ada penyesalan. Hanya kepastian yang dingin. Perempuan sepertimu memang tidak becus, lanjut Ratna. Mengandung saja tidak bisa benar. Sudah kubilang dari awal, badanmu itu lemah. Makan saja pilih-pilih, kerja juga setengah-setengah. Nadira ingin berkata bahwa ia mengikuti semua saran dokter. Bahwa ia menahan mual, pusing, nyeri, tanpa banyak mengeluh. Bahwa tubuhnya sudah berusaha. Tapi kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Ia tahu, penjelasan tidak pernah dicari. Kesalahan sudah ditentukan. Arkana berdiri di dekat pintu, tangannya masuk ke saku celana. Ia tidak mendekat, tidak pula pergi. Wajahnya tegang. Rahangnya mengeras, tetapi matanya menghindar. Nadira menoleh padanya, mencari sesuatu, apapun, yang bisa disebut pembelaan. Arkana, panggil Nadira pelan. Arkana mengangkat kepala, tetapi tatapannya tidak bertahan lama. Ibu hanya kecewa, katanya singkat. Kita semua kehilangan. Kita. Kata itu terasa asing. Nadira kehilangan sesuatu dari tubuhnya. Dari hidupnya. Dari masa depannya. Tetapi Arkana mengatakannya dengan nada yang sama, seperti kehilangan waktu atau kesempatan. Ratna berdiri. Gerakannya tegas, penuh kendali. Ia melangkah mendekat. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Nadira bisa mencium aroma minyak rambut yang tajam, wangi yang selama ini selalu membuatnya tertekan. Dengar baik-baik, kata Ratna. Aku tidak mau perempuan murahan seperti kamu tinggal di rumah ini. Sudah tidak bisa memberi keturunan, hanya membawa malu. Kata murahan diucapkan jelas, tanpa ragu. Seperti cap yang ditempelkan di dahi Nadira, untuk dilihat siapapun yang lewat. Nadira merasa dadanya runtuh. Bukan karena kata itu baru pertama kali ia dengar, melainkan karena kali ini diucapkan terang-terangan, tanpa topeng kesopanan. Ia berdiri di sana, tubuhnya masih menyimpan sisa nyeri, pikirannya belum pulih dari kehilangan. Tetapi ia harus menerima vonis lain, pengusiran. Bu, Arkana akhirnya bersuara, tetapi suaranya ragu. Mungkin Nadira perlu waktu. Ratna menoleh tajam. Waktu untuk apa? Untuk menyusahkan? Aku tidak mau merawat menantu gagal. Kata-kata itu membuat Arkana kembali diam. Ia menunduk, menghela napas, lalu berkata dengan suara lebih rendah. Nadira, mungkin sebaiknya kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu. Pulangan. Bukan keputusan bersama. Bukan ajakan bicara. Hanya arahan sepihak. Tanpa apa-apa. Tanya Nadira lirih. Ia bahkan tidak tahu mengapa ia bertanya. Jawabannya sudah jelas dari sikap mereka. Kamu bisa ambil barangmu yang perlu, kata Arkana. Nanti kita bicarakan lagi. Nanti, kata yang kosong. Ratna menyilangkan tangan di dada. Jangan lama-lama. Rumah ini bukan tempatmu lagi. Nadira melangkah ke kamar dengan kepala tertunduk. Kamar yang dulu ia tata dengan hati-hati, yang perlahan ia isi dengan harapan kecil. Lemari itu masih sama, cermin itu masih menggantung, tetapi semua terasa jauh. Ia membuka koper lama, memasukkan pakaian seadanya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena tubuhnya belum pulih. Ia menemukan baju bayi yang sempat ia simpan. Kainnya masih terlipat rapi. Nadira memejamkan mata, menahannya sebentar, lalu melipatnya kembali dan meninggalkannya di sana. Ia tidak sanggup membawanya. Ketika kembali ke ruang tengah, koper kecil di tangannya, Ratna tidak menoleh. Arkana berdiri, ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak ada yang keluar. Jaga dirimu, katanya akhirnya. Nadira menatapnya. Lama. Aku sudah menjaga,
jawabnya pelan. Tidak ada yang menjagaku. Arkana tidak membalas. Pintu ditutup di belakang Nadira. Tidak dibanting. Tidak dikunci dengan marah. Ditutup biasa saja. Dan justru itu yang paling menyakitkan. Seolah kepergiannya tidak penting. Tidak layak mendapat emosi. Di luar, udara sore terasa berat. Nadira berdiri sebentar. Mengatur napas. Ia tidak tahu harus kemana. Ponselnya di tas. Uangnya terbatas. Tubuhnya lelah. Tetapi yang paling berat adalah perasaan dipulangkan tanpa hak. Seolah ia bukan istri, bukan bagian dari keluarga, hanya tamu yang tinggal terlalu lama. Ia berjalan perlahan meninggalkan rumah itu. Setiap langkah menjauh terasa seperti melepaskan sesuatu yang dulu ia pertahankan mati-matian. Tidak ada teriakan, tidak ada kejaran. Keheningan menyertainya, tebal dan dingin. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada semua kata kasar. Karena di dalamnya, Nadira akhirnya mengerti, ia sendirian. Dan dari kesendirian itulah, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah, pelan, nyaris tak terasa, tetapi pasti. Tidak ada yang benar-benar tahu kemana Nadira pergi setelah hari itu. Tidak ada pesan panjang, tidak ada penjelasan. Nomor ponselnya tetap aktif, tetapi jarang menjawab. Jikapun menjawab, jawabannya singkat, seperlunya. Seperti seseorang yang hanya ingin memastikan dunia tahu bahwa ia masih hidup, tidak lebih. Ia tidak kembali ke rumah orang tuanya segera. Ia juga tidak muncul di rumah kerabat yang biasa ia kunjungi. Seakan-akan Nadira memutuskan untuk menghilang dari peta yang selama ini mengurungnya. Dunia Arkana dan Ratna menjadi ruang tertutup yang kehilangan satu sosok, tetapi kehilangan itu awalnya terasa seperti kelegaan. Hari-hari pertama, Arkana hampir tidak menyadarinya. Rumah terasa lebih sunyi. Iya, tetapi sunyi itu sudah lama ada. Tidak ada suara langkah pelan Nadira di pagi hari. Tidak ada piring yang disusun rapi tanpa diminta. Tidak ada napas tertahan yang selalu ada ketika Ratna mulai berbicara. Yang tersisa hanya rutinitas kering dan percakapan seperlunya. Ratna tidak pernah menanyakan Nadira. Ia bertindak seolah pengusiran itu adalah hal yang wajar, bahkan perlu. Rumah ini lebih tenang, katanya suatu pagi, sambil menyeruput teh hangat. Arkana mengangguk tanpa menanggapi. Ia tidak membantah, tetapi juga tidak sepenuhnya setuju. Ada sesuatu yang mengganjal, tetapi ia memilih mengabaikannya. Sementara itu, Nadira menjalani hari-harinya di tempat yang tidak dikenali siapapun. Ia bangun pagi tanpa alarm, tidur larut tanpa ditemani kecemasan tentang siapa yang akan marah esok hari. Tubuhnya masih dalam masa pemulihan, tetapi ia merawatnya dengan sabar, bukan dengan rasa bersalah. Ia lebih banyak diam. Bukan karena tidak ada yang ingin ia katakan, melainkan karena ia sedang belajar mendengarkan sesuatu yang lama ia abaikan, dirinya sendiri. Ada waktu-waktu ketika ia hanya duduk, menatap jendela, membiarkan cahaya berpindah dari satu sudut ke sudut lain. Tidak ada tangis yang meledak-ledak. Kesedihan itu ada, tetapi ia disimpan rapi, seperti luka yang tidak lagi disentuh. Ia membaca banyak hal, menulis sedikit, lalu merobeknya lagi. Kadang ia berjalan sendirian, menyusuri jalan yang tidak ia kenal, seolah ingin memastikan bahwa dunia ini lebih luas dari rumah besar yang pernah mengusirnya. Di wajahnya, tidak ada lagi ketakutan yang terburu-buru. Ada ketenangan yang belum selesai, tetapi nyata. Hari ketiga, Arkana mulai gelisah. Bukan karena rindu, belum, melainkan karena keheningan yang terlalu sempurna. Nadira tidak menghubungi, tidak menuntut, tidak menangis di hadapannya. Ia tidak meminta kembali, tidak memohon penjelasan. Sikap itu aneh. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Ia mencoba menelepon. Nada sambung terdengar lama sebelum akhirnya diangkat. "Halo." Suara Nadira terdengar datar. "Kamu di mana?" tanya Arkana. "Ada," jawab Nadira singkat. Arkana terdiam. "Kamu baik-baik saja?" "Aku hidup," kata Nadira. Bukan jawaban yang ia harapkan, tetapi cukup untuk menutup percakapan. Hari-hari berikutnya, Arkana mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak ia sadari. Kemeja yang biasa disetrika kini kusut. Makan malam sering terlambat. Rumah terasa terlalu luas untuk dua orang yang tidak banyak bicara.
Ratna mulai mengeluh tentang hal-hal sepele, gula habis, lantai berdebu, dan Arkana merasakan lelah yang tidak bisa ia jelaskan. Ia kembali menelepon Nadira. Kali ini tidak diangkat. Pesan singkat dikirim, tidak dibalas. Untuk pertama kalinya, Arkana merasa kehilangan kendali. Ia terbiasa dengan kehadiran Nadira yang selalu ada, bahkan ketika ia mengabaikannya. Kini, ketiadaan itu terasa seperti hukuman yang tidak diumumkan. Ratna mulai bertanya, bukan tentang Nadira, melainkan tentang sikap Arkana. "Kamu kenapa belakangan ini?" tanyanya suatu malam. Arkana menggeleng. "Tidak apa-apa," jawabnya, meski jelas ada sesuatu yang berubah. Di sisi lain, Nadira mulai terlihat berbeda, setidaknya bagi dirinya sendiri. Cara ia berdiri, cara ia memandang orang lain, cara ia memilih diam. Tidak ada lagi kebiasaan meminta izin untuk hal-hal kecil. Tidak ada lagi rasa bersalah karena merasa lelah. Ia belum bahagia, tetapi ia tidak lagi rapuh. Ia tidak menceritakan apapun pada siapapun. Bahkan pada dirinya sendiri, ia tidak memberi nama pada perubahan itu. Ia hanya tahu bahwa ia tidak ingin kembali menjadi perempuan yang dipulangkan tanpa hak. Ada sesuatu yang sedang ia susun, bukan rencana yang rinci, melainkan tekad yang pelan-pelan mengeras. Hari ke-7, Arkana berdiri lama di kamar yang dulu ditempati Nadira. Lemari masih setengah kosong. Bau samar sabun yang biasa digunakan Nadira masih tertinggal. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ruang yang tiba-tiba terasa asing. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya telah ia pilih? Nadira, di tempatnya yang sunyi, menutup mata malam itu dengan napas panjang. Ia belum tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Ia tidak merencanakan balas dendam yang gaduh. Ia hanya memastikan satu hal, ia tidak akan kembali sebagai perempuan yang sama. 1 minggu berlalu tanpa penjelasan, tanpa saksi, tanpa pengumuman. Tetapi di balik sunyi itu, sesuatu sedang bergerak, perlahan, pasti, dan ketika ia muncul ke permukaan, tidak ada seorang pun yang benar-benar siap. Penyesalan tidak datang dengan suara keras. Ia menyelinap, diam-diam, lewat celah kebiasaan yang retak. Datangnya bukan seperti badai, melainkan seperti udara yang tiba-tiba terasa pengap, tidak terlihat, tetapi membuat napas berat. Arkana merasakannya pertama kali pada hal-hal kecil. Pagi yang terlambat karena tidak ada yang membangunkannya dengan segelas air hangat. Kemeja yang kusut karena tidak ada tangan yang dengan sabar merapikannya. Meja makan yang sunyi, bukan karena tidak ada makanan, melainkan karena tidak ada percakapan yang meski tipis, pernah membuatnya merasa pulang. Ratna, sebaliknya, merasakannya dari kegaduhan. Dari rumah yang katanya lebih tenang setelah Nadira pergi, tetapi justru menjadi ruang gema bagi suaranya sendiri. Setiap perintah terdengar kembali tanpa jawaban. Setiap keluhan berakhir menggantung di udara. Tidak ada lagi sosok yang menyimak dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi tubuh yang bergerak cepat untuk menutup ketidaknyamanan. Hari-hari berjalan, dan Nadira tetap tidak muncul. Awalnya Ratna yakin itu hanya soal waktu. Perempuan seperti dia tidak akan tahan, katanya suatu sore. Nanti juga pulang. Namun waktu tidak memihak keyakinannya. Minggu berganti. Tidak ada koper yang kembali. Tidak ada pintu yang diketuk. Tidak ada suara langkah pelan yang dulu ia anggap remeh. Arkana mulai sulit tidur. Ia terbangun di malam hari dengan perasaan gelisah yang tidak ia kenal sebelumnya. Ponselnya sering ia periksa, berharap ada pesan masuk, meski ia tidak tahu apa yang akan ia balas jika itu terjadi. Ketika akhirnya sebuah pesan datang, itu hanya notifikasi iklan. Ia menutup layar dengan napas panjang. Suatu pagi, Arkana memberanikan diri menelepon rumah sakit. Bukan untuk bertanya kabar Nadira, ia bahkan tidak tahu harus bertanya apa, melainkan untuk memastikan catatan medisnya. Perawat di ujung telepon menjawab singkat, profesional. Istri Anda sudah dipulangkan dalam kondisi stabil, katanya. Tidak ada tambahan, tidak ada jaminan. Hanya fakta. Fakta itu justru membuat Arkana lebih resah. Nadira stabil, tetapi tidak kembali. Ia hidup, tetapi tidak di sini. Untuk pertama kalinya,
Arkana menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia ambil kembali hanya dengan memanggil nama. Ratna mulai menunjukkan kegelisahannya dengan cara yang berbeda. Ia menjadi lebih mudah marah. Kesalahan kecil memicu amarah besar. Arkana yang biasanya diam, kini kelelahan. "Bu, sudahlah," katanya suatu malam. "Tidak semua harus dipermasalahkan." Ratna menatapnya tajam. "Kamu membelanya." Arkana terdiam. Kalimat itu menggantung lama, dan disitulah ia sadar. Diamnya selama ini telah membangun tembok yang kini menjebaknya di sisi yang salah. Ia teringat wajah Nadira di hari pengusiran. Bukan wajah marah. Bukan wajah memohon. Wajah itu datar, lelah, tetapi utuh. Tatapan yang mengatakan bahwa ia tidak akan kembali dengan cara yang sama. Penyesalan itu akhirnya menemukan bentuknya. Bukan pada kehilangan bayi, bukan pada keributan keluarga, melainkan pada keputusan untuk tidak melindungi. Ratna, di sisi lain, mulai dihantui oleh hal-hal yang tidak ia duga. Malam-malamnya diisi mimpi yang membuatnya terbangun dengan dada sesak. Ia melihat darah di lantai rumah, mendengar suara langkah yang menjauh, mendengar kata-katanya sendiri terucap kembali dengan nada yang lebih kejam. Ia mencoba mengusirnya dengan doa, dengan kesibukan, tetapi bayangan itu kembali. Suatu siang, Ratna mendengar kabar dari tetangga lama. "Menantu ibu itu sekarang kelihatan beda," kata perempuan itu hati-hati. "Aku lihat dia kemarin. Lebih tenang. Lebih kuat." Kata kuat menusuk Ratna. Ia tersenyum kaku, menutup percakapan dengan alasan terburu-buru. Namun kata itu menempel di kepalanya. Kuat. Nadira yang dulu ia sebut lemah. Arkana mendengar kabar serupa dari seorang teman. "Istrimu sekarang kelihatan baik-baik saja," katanya. "Dia tidak banyak bicara, tapi caranya berdiri beda." Berbeda. Arkana menelan ludah. Perubahan itu seharusnya membuatnya lega, tetapi justru membuatnya takut. Perempuan yang berubah tanpa ribut adalah perempuan yang telah selesai dengan sesuatu. Malam itu, Arkana mengumpulkan keberanian. Ia berdiri di hadapan ibunya. "Bu," katanya pelan, "kita salah." Ratna terdiam. "Lama." "Salah apa?" tanyanya dingin. "Kita mengusir Nadira," jawab Arkana. "Dalam keadaan dia paling rapuh." Ratna hendak membantah, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Untuk pertama kalinya, ia kehabisan argumen. Ia teringat tubuh Nadira yang gemetar, wajah pucatnya, darah yang pernah ia anggap sebagai bukti ketidakbecusan. Dadanya terasa sesak. "Kita tidak bermaksud," Ratna mulai, lalu berhenti. "Maksud tidak mengubah akibat," kata Arkana. Suaranya tidak keras, tetapi tegas. Ratna memalingkan wajah. Air matanya tidak jatuh, tetapi matanya basah. "Aku hanya ingin yang terbaik," katanya lirih, lebih pada dirinya sendiri. "Yang terbaik bukan dengan menghancurkan," jawab Arkana. Penyesalan akhirnya menemukan rumahnya di antara mereka, duduk tanpa diundang, menuntut diakui. Tetapi penyesalan selalu datang terlambat. Beberapa hari kemudian, Arkana mencoba menemui Nadira. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya tahu ia harus melihatnya. Ketika akhirnya ia berdiri beberapa langkah dari Nadira, di tempat netral, tanpa rumah besar, tanpa bayang-bayang Ratna, ia melihat kebenaran yang tidak bisa ia tolak. Nadira berdiri dengan punggung tegak. Wajahnya tenang, matanya jernih. Tidak ada kebencian yang berisik. Tidak ada air mata yang siap jatuh. Hanya jarak yang terjaga rapi. "Aku minta maaf," kata Arkana. Kata itu keluar dengan susah payah. "Aku seharusnya melindungimu." Nadira mendengarkan. Ia tidak memotong. Tidak pula mengangguk. Ketika Arkana selesai, Nadira berbicara dengan suara pelan, stabil. Penyesalan tidak mengembalikan apa yang hilang. Ratna menyusul dengan kata-kata yang lebih berat. Ia menunduk, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. "Aku salah," katanya singkat. Tidak ada pembelaan. Tidak ada syarat. Nadira memandang mereka bergantian. Ia merasakan sesuatu yang dulu ia pikir tidak mungkin. Kelegaan yang tidak bergantung pada permintaan maaf. Ia tidak perlu memaafkan untuk merasa utuh.
Aku tidak datang untuk membalas, kata Nadira akhirnya. Aku datang untuk memastikan satu hal, bahwa aku tidak akan kembali sebagai perempuan yang kalian injak. Arkana menunduk. Ratna menutup mata. Penyesalan itu kini lengkap, bukan karena Nadira marah, melainkan karena Nadira tidak lagi membutuhkan mereka. Saat mereka mulai kehilangan kendali, Nadira justru menemukannya. Dan di sanalah akhir dari cerita lama itu, bukan dengan teriakan, bukan dengan kekacauan, melainkan dengan kesadaran yang terlambat, bahwa mengusir seorang perempuan yang terluka berarti mengundang kehilangan yang tidak bisa diperbaiki.